salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Filmo tentang Raja Kediri. Kisah tragis Jaya Katuang menang sekejap hancur selama-lamanya. Di antara lembaran sejarah yang berlumur darah dan ambisi, terdapat nama yang selalu disebut dengan nada tajam. Jaya Katuang, ia adalah Adipati Kediri, seorang bangsawan yang menjungkir balikan sejarah Jawa. Baginya tahta bukanlah warisan, tapi hak yang harus direbut kembali. Namun di balik gelar pengkhianat tersimpan kisah panjang tentang balas dendam dinasti, perebutan kekuasaan dan kebangkitan yang hanya bertahan sekejap. Warisan yang dirampas. Jaya Katuang berasal dari Trah Kerajaan Kediri, kerajaan besar yang ditaklukkan oleh Ken Arok, pendiri Singasari, sekitar 1 abad sebelumnya. Kediri bukan hanya kalah, tetapi dilenyapkan dari peta kekuasaan Jawa. Keturunan Kediri dipinggirkan, hidup dalam bayang-bayang kerajaan baru yang dibangun dari pengkhianatan dan pembunuhan. Sebagai Adipati Kediri yang masih memiliki darah raja lama, Jaya Katuang menyimpan dendam. Baginya Singasari adalah kerajaan hasil kudeta. Ia ingin membalik sejarah. Langkah kudeta yang terencana. Tahun 1292, saat Raja Kertanegara dari Singasari sibuk memperluas kekuasaan keluar Jawa, atau yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera, Jaya Katuang melihat kesempatan emas. Ia membangun pasukan diam-diam yang mengirim pasukan kecil menyerang dari utara untuk mengalihkan perhatian. Saat perhatian Kertanegara terpecah, Jaya Katuang melancarkan serangan utama ke ibu kota Singasari, Tumapel. Dalam waktu singkat istana Singasari runtuh. Raja Kertanegara terbunuh. Jaya Katuang berhasil merebut kembali Kediri, menghapus Singasari, dan menyatakan diri sebagai raja. Kemenangan yang terlalu cepat, namun kemenangan Jaya Katuang adalah bunga yang cepat layu. Satu orang luput dari serangannya, yaitu Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Raden Wijaya melarikan diri ke Madura dan disambut oleh Arya Wiraraja. Dari sanalah Raden Wijaya menyusun rencana balasan. Lalu datanglah badai dari utara. Pasukan Mongol utusan Kublai Khan datang menuntut balas karena utusannya telah dipermalukan oleh Kertanegara. Jaya Katuang mengira ini akhir dari segalanya, namun ternyata justru awal kehancurannya.
Dengan licik Raden Wijaya bekerja sama dengan Mongol untuk menjatuhkan Jayakatwang, lalu berbalik melawan Mongol setelah Kediri jatuh. Akhirnya sang penuntut warisan Jayakatwang tertangkap. Ia dibawa ke hadapan Raden Wijaya dan dihukum mati. Dengan kematiannya, dinasti Kediri pun berakhir selama-lamanya. Dan berdirilah Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya, berdiri di atas reruntuhan dendam itu sendiri. Epilog sang raja yang dilupakan. Sejarah mencatat Jayakatwang sebagai pengkhianat, tetapi bila dilihat dari sisi lain, ia adalah penuntut warisan, raja yang ingin menghidupkan kembali kejayaan nenek moyangnya. Ia hanya kalah oleh sejarah yang lebih kuat dan oleh takdir yang lebih cerdik. Dan dalam diam, namanya tetap hidup sebagai raja yang sempat membalik sejarah, walau hanya sesaat. Nah, itulah saudara tentang kisah Raja Kediri, kisah tragis Jayakatwang yang menang sekejap dan hancur selamanya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.